sedanten saya hormati. Ini katanya untuk bahagia. Jadi saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang enggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Misalnya pegawai UI dipanggil rektor itu kagetnya bukan main. Bawaannya rektor itu mesti nyalahkan. Mesti pikirannya orang itu mesti ketua badan wakaf ya sama. Mesti mau negur atau apalah. Nah, bawaan orang dipanggil atasan itu grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Kamu bawa apa? Gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia aja tahu yang dibawa Musa itu apa tong? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Sehingga tanya yang ringan-ringan. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak buah yang ringan-ringan. Wes sarapan. Jadi kalau sok-sokan disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa Gus terlambat? Mulai saya pulang. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok rektor sama badan wakaf kok sekeras itu gitu. Jadi ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah gitu. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nah bisa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan tuh, kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliya fiha ma'aribu ukhra dan masih ada lagi yang lain di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakaf, diterima enggak laporan lain-lain? Ini teman saya lama ini. Saya di UI itu sudah lama, cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh repot aja. Saya dulu dari anak Profesor Zaini itu mulai 2000, tahun 2000. Dekat sekali dengan saya. Sering ke rumah saya, ke kontrakan saya, karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali, tidak ingin dikenal rektor, badan wakaf siapapun. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya, disuruh kenal rektor, kenal badan wakaf. Jadi ini ada pemakhlukan. Ya ada pemakhlukan. Turun dulu baru naik. Ya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu Sohibul Bait. Jadi tadi Mas Matsbi itu keliru kalau nanti saya ngisi. Saya ini Sohibul Bait, nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi, karena tuan rumahnya saya Pak Orson. Ya, ini tamu ya. Tapi ternyata pemakhlukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir diantaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maula. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ngendikan Allah man dzalladzi yuqridu wa qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir, Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha, jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fana kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Gitu. Ben sampean pernah dengar ilmu hakikat itu memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar ingin jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar-keluar. Saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus ya. Saya belum pernah nggak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih karena mbah bahasa memang ahli usul fikih. Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Majdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab, di Al-Azhar itu adab. Iya, Zaini. Orang tua dari reform. Iya. Nah karena jurusannya adab, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga dan beliau cari ahli fikih.
Singkat cerita, entah gimana ceritanya, Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah, kenapa kita butuh fikih, tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikihkan. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain. Kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran, maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya. Padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Sebab itu zaman Rasulullah SAW sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga tidak boleh menikahi Sri dan budenya atau Sri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kayaknya itu nggak usah dilarang, ya sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbahnya umur 70. Lah itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat itu. Tapi kalau bulik kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, buliknya cantik umur 30, minat enggak? Jadi artinya butuh dilarang untuk enggak minat itu butuh dilarang gitu. Tapi kalau mbah nah, ngono kok ditakon. Ini pakarnya. Ini tetangga saya orang Bojonegoro. Dulu benderanya profesor ini juga. Artinya andaikan tidak ada usul fikih ini mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qul. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balaghah, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut bainal ukhtain artinya diganti bainal mahromain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlaqul ba'di, yaitu ukhtain mewakili kata mahromain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu, lafat-lafat yang ada mahdzufnya itu kita jaga, baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini, orang yang dilaknati Allah, mala'anahu wa ghadiba alaihi, di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung oh dasar ketek itu, dasar kera. Artinya dalam ilmu tasbih, kalau kemiripannya itu biasa, itu masih disebut ka, seperti. Tapi kalau mirip banget perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran, Allah bilang summum bukmun umyun. Orang kafir itu summun, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redakseknya summun, bukan kasumi tapi summun. Begitu juga di bab madah memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya kalkomar, muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun, anta samsun, anta bedrun, karena gantengnya kelewat, sehingga kaf tasbih sepertinya itu dibuang. Nah, andaikan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu, andaikan itu nggak ada, kita sendiri juga nggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balaghah. Jadi wa ja'ala minhumul qiradata kal qiradah. Mereka atau mislal qirodah, mereka dijadikan Allah laksana kera, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral. Ini pentingnya ilmu balaghah, sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kera. Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata, itu ngendikannya Rasulullah kemudian itu dihilangkan, hanya hidup 3 hari kemudian hilang sehingga nggak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu satu tentu riwayat, dua itu analisis balaghah. Nah, analisis fikih itu tidak kalah penting karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan. Seorang lagi ada fikih yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual.
Itu Nabi Lut ngendikan haula ibana